Indonesian Little Heart Team. I am not a criminal, and I am not a police officer. Baru-baru ini, Indonesia dihebohkan dengan adanya serangan cyber yang dilakukan oleh seorang hacker yang menamai dirinya sebagai Bjorka. Dalam aksinya tersebut, setidaknya ia berhasil membobol ratusan juta data. Tentunya peristiwa ini merupakan sebuah insiden yang sangat fatal dan tidak boleh dianggap remeh karena bisa saja menjadi pemicu adanya hacker-hacker lain yang jauh lebih canggih dari Bjorka. Terlebih ketika mereka tahu jika sistem pertahanan cyber Indonesia dinilai sangat lemah. Lalu selemah apakah sebenarnya sistem pertahanan cyber Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga? Nah, untuk mengetahuinya, berikut gue telah merangkumnya dalam deretan negara dengan sistem pertahanan cyber terlemah di Asia Tenggara berdasarkan data National Cyber Security Index. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung saja ke videonya and let's go! Myanmar. Menurut data National Cyber Security Index atau NCSI, Myanmar merupakan negara dengan cyber security defense terlemah di Asia Tenggara, yaitu dengan skor 10,39. Bahkan saking lemahnya, kasus serangan cyber di negara tersebut bukan lagi menjadi hal yang heboh. Salah satu penyebab rendahnya cyber security defense mereka adalah karena kurangnya rasa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam mengamankan data-data mereka, di mana masyarakat justru lebih suka menggunakan server jaringan luar daripada dalam negeri saat mengakses internet. Tentu saja mereka akan menjadi sasaran empuk bagi para pelaku kejahatan cyber karena mereka sendiri tidak memiliki security defense sama sekali. Pemerintah Myanmar akhirnya membentuk undang-undang yang mengatur tentang pertahanan cyber di negaranya. Bahkan salah satu rancangan undang-undang mereka pernah menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat, yaitu adanya larangan penggunaan jaringan pribadi virtual atau VPN ketika mengakses internet. Larangan ini dimaksudkan agar nantinya pemerintah bisa memegang kontrol dan kendali penuh dalam mengamankan data-data pribadi para pengakses internet. Pasalnya banyak kasus pencurian data dan serangan virus yang justru bersumber dari VPN abal-abal yang mereka gunakan. Tak main-main, pemerintah bahkan akan memberikan sanksi tegas bagi mereka yang masih menggunakan VPN, yaitu dengan hukuman 1-3 tahun penjara dan denda sebesar 5 juta kyat atau sekitar 2.810 dolar Amerika Serikat atau setara 42 juta rupiah. Kamboja menduduki peringkat ke-9 sebagai negara dengan cyber security paling lemah di Asia Tenggara, yaitu dengan skor 15,58. Meski lebih unggul dari Myanmar, namun Kamboja masih memiliki masalah yang sama yang dialami Myanmar, yaitu kurangnya rasa kesadaran masyarakat tentang betapa bahayanya dampak dari pencurian data. Maka tak heran jika kasus serangan cyber masih sering terjadi di Kamboja, seperti penipuan Voice over Internet Protocol atau VoIP, penipuan bonet, serangan DDoS dan APT, penipuan phishing, dan hilangnya akun media sosial. Tak hanya itu, karena lemahnya pertahanan cyber pemerintahan di negara Kamboja, banyak para pelaku kejahatan cyber yang akhirnya menargetkan serangannya kepada lembaga pemerintahan. Salah satunya yaitu pada tahun 2019. Di mana Kamboja mendapat serangan cyber dari para hacker yang diduga dari sebuah organisasi yang berasal dari negara Cina dan Vietnam. Meski bisa dikatakan sangat lemah, namun siapa sangka jika Kamboja menjadi negara dengan serangan DNS terkecil di Asia Tenggara, yaitu hanya sebanyak 243 DNS. Laos memiliki skor 18,8, menempatkan Laos berada di posisi ke-8 di mana lebih unggul dari Myanmar dan Kamboja. Pertumbuhan ekonomi digital yang sangat pesat di Laos membuat pemerintah kewalahan dalam membangun infrastruktur keamanan cyber, terutama dalam mengamankan data para pengakses internet. Hal ini menjadi alasan tingginya angka pencurian data di Laos. Vietnam. Siapa sangka negara dengan ibu kota Hanoi ini berhasil menduduki peringkat ke-7 dengan pertahanan cyber paling lemah di Asia Tenggara.
Ya, negara yang merupakan tempat lahirnya para hacker hebat ini ternyata masih cukup lemah dalam menahan serangan para cyber. Namun berbeda dengan negara-negara sebelumnya yang murni karena ingin mencuri data dan mengais keuntungan, tingginya serangan cyber di Vietnam memiliki tujuan yang sedikit berbeda, yaitu sebagai bentuk balas dendam, mencari income, politik, dan mengeksploitasi pertahanan negara. Bahkan pada 5 bulan pertama pada tahun 2021, Vietnam sedikitnya mendapat 5.400 serangan cyber, termasuk 930 phishing, 776 devase, dan 3.757 malware. Indonesia sebagai negara dengan pengguna internet terbanyak di Asia Tenggara, yaitu sebanyak 210 juta jiwa, Indonesia menduduki peringkat ke-6, yaitu dengan skor 38,96. Dengan banyaknya pengguna internet di Indonesia tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk melindungi para pengguna internet dari serangan para cyber. Belum lagi gencarnya pembangunan infrastruktur digital yang tidak diimbangi dengan infrastruktur keamanan cyber tentu membuat keamanan cyber menjadi sangat lemah. Maka tak heran jika dalam beberapa tahun terakhir Indonesia sering mendapat serangan telak. Bahkan Badan Cyber dan Sandi Negara mencatat setidaknya Indonesia dihantam lebih dari 700 juta serangan cyber sepanjang tahun 2022, yaitu mulai dari bocornya miliaran data pribadi, penyerangan DNS, phishing, kerusakan sistem, dan pembobolan data yang sangat rahasia. Namun dari semua serangan tersebut, ada satu serangan yang bisa dikatakan menjadi serangan telak bagi Indonesia, yaitu attack cyber yang dilakukan oleh hacker bernama Bjorka. Brunei Darussalam. Brunei Darussalam berhasil memposisikan dirinya pada peringkat kelima, yaitu dengan skor 41,56. Kecilnya angka attack cyber di negara ini membuktikan bahwa para pelaku kejahatan kurang tertarik untuk menyerang Brunei Darussalam. Tidak diketahui pasti apa penyebab minimnya kasus penyerangan cyber di Brunei Darussalam. Namun banyak yang menduga bahwa mereka memiliki pertahanan cyber yang cukup kuat. Namun ada juga yang mengatakan bahwa para hacker kurang tertarik untuk menyerang negara ini. Namun meski demikian, pemerintah tetap serius untuk meningkatkan kualitas pertahanan cyber mereka. Karena bukan tidak mungkin jika negaranya kelak akan menjadi sasaran empuk bagi para pelaku kejahatan cyber. Hasil dari peningkatan pertahanan mereka pun cukup memuaskan, yakni meningkat 40% dari tahun-tahun sebelumnya. Filipina. Serangkaian usaha serius pemerintah Filipina dalam memperkuat pertahanan cyber mereka akhirnya membuahkan hasil yang cukup memuaskan, yakni berhasil menduduki peringkat keempat dengan skor 63,64. Salah satu cara cerdik yang mereka terapkan yaitu adanya kerjasama yang epik antara pemerintah dan sektor swasta untuk menerapkan serangkaian prakarsa keamanan cyber seperti program peningkatan ketahanan dan pelatihan untuk mengatasi lonjakan tindak pidana cyber, di mana mereka benar-benar serius menerapkannya, tidak hanya sebatas syarat. Thailand. Untuk urutan ketiga sebagai negara dengan pertahanan cyber terkuat di Asia Tenggara dipegang oleh Thailand, yaitu dengan skor 64,94. Meski terbilang cukup kuat menahan dari berbagai serangan cyber, namun sayangnya kebijakan Thailand sempat menuai berbagai pro dan kontra, di mana kebijakannya dianggap lebih mementingkan pemerintahan dibandingkan dengan keamanan data dan privasi masyarakat. Singapura. Satu-satunya negara maju di Asia Tenggara ini tidak bisa diragukan lagi tentang teknologi yang dimilikinya, tak terkecuali teknologi keamanan cyber. Singapura sendiri menduduki peringkat kedua, yaitu dengan skor 71,43. Skor ini didapatkan berkat usaha pemerintah Singapura yang serius dalam meningkatkan dan mengembangkan pertahanan cyber mereka. Pasalnya pada tahun 2018 Singapura mendapat serangan yang cukup fatal, yaitu bocornya 1,5 juta data pasien termasuk resep rawat jalan dan data pribadi para menteri. Namun setelah kejadian tersebut, pemerintah gencar melakukan peningkatan pertahanan cyber. Bahkan, mereka membentuk sebuah pasukan khusus yang membuat para hacker ketar-ketir, yaitu Unit Layanan Digital dan Intelijen atau DIS, Digital Intelligence Service.
yang ditempatkan langsung di bawah kendali pasukan militer bersenjata, di mana pasukan ini nantinya akan menyerang dan bertahan secara daring. Malaysia. Mungkin kalian tak akan mengira jika Malaysia merupakan negara dengan pertahanan cyber terkuat di Asia Tenggara, yaitu dengan skor 79,22. Ya, siapa sangka bahwa negara tetangga kita ini sangat kuat dalam urusan pertahanan cyber. Namun sayangnya belum diketahui pasti apa yang membuat mereka sangat kuat. Namun berdasarkan beberapa sumber mengatakan bahwa pengelolaan sumber daya manusia mereka cukup baik dan teknologi yang digunakan pun sudah cukup maju. Oke lah, gue rasa cukup sampai di sini pembahasan kita kali ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya. And bye-bye.